ada dua anak tinggal bersama ibunya, janda. Dua anak ini, satu sudah SMP, satu masih SD kecil. Ibunya ini tinggal di kontrakan. Kontrakan kan jelek di wilayah Bekasi, jelek. Kemudian pekerjaan ibunya apa? Setiap hari cuci dan setrika di perumahan. Nah, setiap pagi ibunya dibangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi ini langsung sholat subuh, kemudian masak. Setelah masak, pasti tidak lupa disiapkan baju sekolah anaknya. Menyiapkan baju sekolah anaknya. Jadi yang SD di atasnya diberi uang 2.000 atau 3.000 rupiah. Kemudian yang SMP ini di atas bajunya pasti diberi uang 5.000 untuk uang sakit. Setiap hari begitu. Sampai pada titik tertentu anaknya ini di sekolah diolok-olok temennya karena nggak punya HP ini. Di perkotaan kan punya HP punya. Para itu minta jadikan HP. Oke, ya nak, insya Allah saya belikan, tapi tunggu 2 minggu ya. 2 minggu nanti akan saya belikan. Oke, si anaknya menerima. Ibu marah, sudah 2 minggu ini. Saya sudah kadung cerita sama teman-teman bahwa minggu ini saya akan belikan HP. Sampai akhirnya itu hari Sabtu itu. Tunggu ya nak, belum punya uang, masih belum cukup untuk beli HP, nggak kerja dulu. Hari Sabtu itu seperti biasa, ibunya berangkat kerja jam 4 pagi setelah masak dan menyiapkan baju berangkat. Anaknya belum bangun. Begitu anaknya bangun, mandi, sarapan, tahu di atas bajunya ini ya tetap seperti biasa. Ada uang 3.000 dan 5.000 untuk akhirnya yang SD dan yang SMP. Kemudian saking marahnya si anak ini dari Sabtu tidak masuk sekolah. Atau hari itu 10.000 uangnya. Saya lupa, 10.000. Hari Sabtu itu istimewa, memang 10.000. Berapa ibunya? Dulu belum ada full day school, jadi sekolahnya tetap 6 hari. Kalau sekarang kan rata-rata sekolah hanya 5 hari. Yang pulang jam setengah 4 sore. Pengen sekolah jam 6. Pergi jam 7, pulang jam setengah 4 sore. Kurang-kurang kayak mampu kayak harus mampu kok gak. Yuduran gak mampu. Kayak singkat cerita. Saking parahnya si anak ini, ibu ternyata nggak suka sama saya. Ibu ternyata membohongi saya. Saya akan pergi dari rumah tinggal. Hari itu dia tidak masuk sekolah. Uang 10.000 ini dipakai bekal untuk tinggal. Akhirnya dia betul-betul tinggal. Ya pulang sampai Ahad pagi nggak pulang. Ya bingung. Kakakmu kemana? Nggak tahu. Tadi berangkat sekolah bareng. Sampai siang nggak pulang, sampai dulu nggak pulang. Sampai pada titik tertentu asal. Dia ternyata sudah gak punya uang untuk makan pagi sama sekali mulai pagi. Mulai Ahad pagi gak punya uang. Dia akhirnya di masjid. Di masjid minum air wudhu, air keran itu. Sampai asar duduk di bawah pohon. Sekarang pohonnya masih. Duduk di bawah pohon ada seorang yang bagol miyayap yang melihat, memperhatikan anak ini sejak dari tadi. Perhatikan, ini ada anak kok di situ dari tadi ini kenapa kok pegangin perutnya terus. Kemudian kenapa dia pucat? Akhirnya bagol miyayap yang baik ini mendekati anak ini. Nah, kamu kenapa? Sakit? Enggak Pak. Nah, kamu kenapa kok pucat? Saya sejak kemarin sore belum makan Pak. Kenapa? Saya tinggal dari rumah Pak, uang saya habis, saya nggak bisa beli makanan. Kamu mau saya beli mie ayam? Mau Pak. Diajarlah ke gerobak mie ayamnya bapak-bapak ini. Di kota-kota itu kan di depan masjid ada gerobak-gerobak gitu loh. Pernah lihat nggak? Banyak itu. Dan itu difasilitasi oleh masjid memang. Itu masjid yang baik. Kemudian gerobak mie ayam ini, nah mau minum teh hangat, panas apa es teh. Akhirnya dibuatkan satu mangkok mie ayam dan 1 gelas es teh. Makan aja. Tubuh banyak lo sampean. Mulai dari ini gak makan sampai asar. Dulu makan ini. Lalu paling enak makan itu adalah lapar. Ada ayam, ada daging, ada apapun. Kalau dalam keadaan kenyang, semua makanan tidak enak. Dan makanan yang terenak adalah yang masuk ke mulut pertama kali. Semakin ke belakang pasti semakin jadi tidak enak. Dan
dan tidak enak terakhir. Ayo, kalau makan kemarin kita tahu yang terakhir enak apa enak yang pertama? Yang pertama dia ini makan lahap, akhirnya si bapak penjual mie ayam ini ngobrol sambil anak ini makan. Kenapa nak kamu kok pikir dari rumah? Akhirnya si anak ini bercerita bahwa saya ini di sekolah gini saya minta HP, ibu saya sudah mengiyakan 2 minggu saja, tapi tidak diberikan Pak. Maka saya minggat. Agar ibu saya ini tahu bahwa saya ini gini cerita. Si bapak mie ayam ini nggak marah, diam terus. Ada dasar. Begitu ada dasar, ayo nak kita jamaah. Oke Pak, terima kasih. Si anak ini diajak jamaah oleh Bapak Mie Ayam ya, oleh ini. Setelah jamaah, duduk-duduk di teras, bapak-bapak ini tidak langsung jualan mie ayam lagi, walaupun sebenarnya ya waktunya jualan. Akhirnya duduk di teras masjid. Nah, kenapa kamu minggat? Kamu gak kasihan ibu? Enggak, ibu saya gak sayang sama saya kok. Mau kemana ini? Gak tahu Pak. Ya udah kalau gak tahu itu saya ikut bapak jualan ya Pak, karena bapak sudah baik sama saya, bapak sudah memberi saya makan, bapak sudah memberi saya minum, saya akan bantu bapak untuk pisah-pisah sampai jualan bapak habis. Oke. Jadi bapak-bapak yang seneng kok dibagi saya loh. Akhirnya betul sampai kemudian menjelang maghrib. Bisa-bisa sudah puluhan mangkok, puluhan gelas, puluhan apa? Sendok dan garpu. Bisa sama anak ini. Kamu kok bosone Indonesia pertel kok? Rajin. Gitu ya. Tapi rajin dia. Ya. Yo, gue sama kayak gitu lah. Nah, kamu kok pertel ya? Mau cuci piring, mau cuci piring. Bapak kan sudah baik. Ngasih saya makan. Mie ayam sama es teh. Saya akan bantu bapak supaya jualan selesai. Begitu ada maghrib, penjual mie ayam ini soleh. Ayo nak, kita jamaah maghrib. Terus setelah saya sholat maghrib, bapak ini tidak jualan lagi langsung, tapi duduk-duduk lagi ngobrol. Nah, setelah ini tak angkat pulang. Ya enggak mau. Saya enggak mau pulang. Biar ibu saya sendiri. Biar ibu saya cari saya. Mau saya. Akhirnya si bapak ini bilang, nah, dengarkan ya. Tadi kamu saya beri mie ayam 1 mangkok dan memberi kamu 1 gelas es teh. Kamu sudah mau membantu bapak mulai dari setelah asar sampai maghrib ini. Kamu pernah tidak bantu ibumu cuci piring setelah kamu makan? Dia aneh. Terima kasihmu kepada saya itu berlebihan. Karena apa? Saya hanya memberi kamu makan sekali dong. Sementara ibu sejak bayi sampai hari ini. Akhirnya apa? Si anak ini nangis. Kamu dosa besar. Karena selama ini gak pernah berterima kasih pada ibumu yang setiap jam 4 pagi bangun, masak, menyiapkan makanan untuk kamu berangkat bekal sekolah, menyiapkan uang saku untuk kamu. Nah, saya antar pulang ya. Akhirnya si anak ini sadar mau.